sore hari ini satu tema yang tentunya tema ini yang selalu hadir seperti Ibu Ning tadi bilang, selalu ada di dalam kehidupan kita, bahkan satu hari pun bisa berkali-kali kita lakukan. Ya Ibu-ibu ya, itu satu tema yang disebut dengan prokrastinasi. Kayaknya susah ya kalau nyebutnya berulang-ulang ya. Nah, jadi prokrastinasi ini adalah sikap bagaimana menunda-nunda pekerjaan ya Ibu-ibu ya. Kita sering kali nggak sadar menunda-nunda pekerjaan kita. Sebenarnya pekerjaan itu bisa diselesaikan kalau ada niat kita yang benar-benar untuk bisa menyelesaikannya. Tetapi selalu banyak godaan, tantangan, dan bahkan itu lahir dari diri kita sendiri. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita. Tadi kita sudah berdoa, kita melihat hari ini apa sih dan bagaimana prokrastinasi itu tentunya saya mengangkatnya dari sisi mungkin dari sisi motivasi dan dari sisi psikologis dan juga dari sisi spiritualitas ya, dari Alkitab bicara apa. Jadi biar semuanya ada titik keseimbangan. Ya Ibu-ibu ya, mari kita lihat bersama prokrastinasi ya. Nah, ini dia. Kalau dilihat dari gambar ini, kita mungkin bisa berpikiran ini kenapa ya gadis ini ya? Mungkin dia punya pergumulan, bahkan ya mungkin juga ada pekerjaan yang belum selesai diselesaikan, dikerjakannya atau diselesaikannya. Nah, ibu-ibu mungkin juga dia kelelahan, dia butuh istirahat. Mungkin dia juga jemu ya atau jenuh gitu ya. Nah, ibu-ibu banyak gambaran deskripsi yang boleh kita berikan kepada slide ini. Nah, karena tema kita hari ini prokrastinasi, tentunya gambar ini mengisyaratkan dan membawa kita kepada satu pencerahan sore hari ini ya. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan dulu dari Hagai 1 ayat 9 ya. Mari kita lihat bersama-sama, saya akan membacakannya. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ya ibu-ibu, satu potongan atau petikan dari firman Tuhan, satu ayat dari firman Tuhan yang kelihatannya di mana kira-kira prokrastinasi ini disebutkan. Nanti kita akan lihat secara jelas nanti pada waktu kita membahasnya dari sisi kebenaran firman Tuhan ya. Ibu-ibu yang terkasih, ya kita melihat di sini bahwa musuh terberat kita itu adalah diri kita sendiri. Ya. Kenapa dikatakan musuh terberat kita itu adalah diri kita sendiri? Karena baik kita menang atau kalah, sikap itu ditentukan dari siapa? Dari diri kita sendiri ya ibu-ibu ya. Dari diri kita sendiri, kita yang bisa memenangkannya, kita yang bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu bagaimana kita menyikapinya? Nah, sifat buruk itu dapat kita kurangi jika ada niat untuk merubahnya. Kita akan bisa merubahnya, sifat itu, jika ada niat, ada kemauan untuk mengubahnya. Ya, ibu-ibu, biasanya setiap orang itu mempunyai sifat yang berbeda-beda tentunya. Beberapa orang pasti mempunyai sifat yang patut dicontoh. Karena setiap pribadi itu pasti mempunyai sisi positif, tapi juga ada sisi negatif. Ya, kalau dikatakan sisi positif, dia bisa bicara jujur contohnya, seperti halnya juga dia tidak sombong, dia juga murah senyum. Sifat-sifat itulah yang perlu untuk ditiru. Kenapa? Karena itu adalah keteladanan ya. Kalau bicara keteladanan, sesuatu yang tidak pernah habis dimakan waktu dan juga tidak pernah habis untuk diceritakannya. Diceritakan, tidak akan habis ya dimakan waktu atau tidak lekang oleh waktu dan tidak pernah habis untuk diceritakan. Ibu-ibu, ketika bicara kepribadian tadi, bukan hanya sifat-sifat baik, seperti yang saya katakan di awal tadi, juga ditemukan sifat buruk yang ada dalam diri kita. Dan juga kita lihat kepada orang sekitar kita, mungkin orang terdekat kita, keluarga kita. Nah, ibu-ibu, apakah kita ini salah satu atau salah seseorang yang sadar bahwa di dalam dirinya itu memiliki sifat yang tidak baik, sifat buruk tadi ya? Apakah sifat itu bisa dihilangkan?
Pasti bisa, karena tadi kita sudah katakan bahwa musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Namun sifat buruk itu dapat kita kurangi jika ada niat untuk merubahnya. Bagaimanapun musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Nah, salah satu perilaku buruk yang cenderung ada pada sifat seseorang itu adalah apa ibu-ibu? Coba kita ngecek diri kita sendiri. Apakah saya punya sifat demikian? Coba kita lihat kembali, ya. Nah, prokrastinasi, ya. Prokrastinasi. Nah, ibu-ibu, salah satu yang kita bahas hari ini sifat buruk itu adalah sikap atau sifat yang suka menunda-nunda. Yang cenderung orang itu suka menunda-nunda, yang sering sekali suka menunda-nunda. Ya, saya akan kerjakan kemudian. Mungkin nanti ya saya kerjakan, tunggu dulu ya, tunggu mood saya ngumpul dulu ya, atau masih lama kok, berbagai macam alasan. Oh, masih 2 minggu lagi. Ibu-ibu saya juga termasuk di dalam ini ya, orang yang tergolong prokrastinasi. Kenapa saya mengangkat tipe ini supaya saya menyembuhkan diri saya sendiri gitu loh ya. Supaya saya tahu bahwa ini adalah alarm bagi saya agar saya juga bisa berubah. Ibu-ibu, kita nggak ada yang sempurna. Kita nggak sadar kadang-kadang kita juga punya sifat seperti ini, prokrastinasi. Suka nunda-nunda, tarsok, entar besok. Kan ada lagunya ya. Tarsok, entar besok. Ada lagunya ya. Kalau seangkatan saya pasti tahu lah ya. Itu lagu yang lalu ya, yang sangat populer itu. Kalau ada nonton album minggu kita atau apa SAFARI itu mungkin Bu Nisi senyum-senyum pasti pernah membuka itu ya ibu-ibu ya. Nah, salah satu perilaku buruk tadi dikatakan adalah prokrastinasi. Nah, ini kita yang seringkali dihadapi ya, dihadapkan dan kita menghadapinya. Ibu-ibu yang terkasih, sikap yang menunda-nunda ini itulah yang sering terjadi dalam lingkungan perempuan ya, dalam diri kita sebagai seorang perempuan. Mungkin kita kebanyakan kerja atau kita kepadatan waktu dan kita mungkin saya mau kerjakan harus tapi ternyata badan kita nggak kuat lagi, badan kita nggak mampu lagi gitu ya. Ada orang berkata begini, Bu, saya menunda itu bukan karena hasrat saya mau menunda kerjaan, tapi kekuatan fisik saya sudah tidak kuat lagi karena seharian banyak aktivitas, besok akan dikerjakan tapi saya nggak mampu, saya akan tidur dulu baru saya bisa bangun. Ternyata nggak bangun juga, Bu. Lalu saya juga akan berkata, oh udah nanti dulu 5 menit lagi, 10 menit lagi. Ibu-ibu, itu yang kita mau belajar hari ini tentang prokrastinasi itu. Nah, prokrastinasi disebut menunda pekerjaan, tindakan menunda mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan meskipun ada konsekuensi negatif yang muncul dari penundaan itu. Padahal kalau zaman dulu prokrastinasi itu dimunculkan ya, itu untuk menghasilkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi supaya lebih prepare katanya. Ternyata untuk zaman sekarang ini makna itu salah ya. Jadi orang memberikan alasan, memberikan pembelaan kepada diri mereka sendiri, yaitu bisa ditunda karena ada sesuatu. Nah, karena saya capek, karena saya ada pekerjaan, karena saya tahu ini masih lama untuk dikumpulkan dan berbagai alasan kita bisa lakukan. Nah, kita melihat bahwa prokrastinasi ini muncul ya ibu-ibu ya. Berdasarkan penelitian ternyata istilah ini sudah ada seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah ada dijalankan ya, dan juga ini berasal dari bahasa Latin yaitu pro yang berarti itu forward ya, dan juga itu artinya crastinus yang berarti tomorrow atau besok ya. Nah, bahkan The Oxford English Dictionary menyatakan bahwa istilah ini sebenarnya sudah dipakai di abad ke-17. Pada zaman itu, istilah prokrastinasi digunakan ketika seseorang memilih untuk tidak mengerjakan tugas di kemudian harinya supaya hasil maksimal yang seperti disampaikan sebelumnya. Wah,
Beda banget ya tentunya makna prokrastinasi ini yang sekarang kita pahami dan yang kita lihat kebanyakan dari kita suka menunda karena apa ibu-ibu? Karena lebih tertarik kepada hal-hal yang di luar prioritas kita. Nah, baiklah ibu-ibu, sekali lagi kita mau belajar tentang istilah ini, prokrastinasi. Coba ibu-ibu sebutkan sama-sama yuk. Salah nggak mengucapkannya? Coba sama-sama buka suaranya. Boleh, tapi langsung dimatikan. Prokrastinasi. Prokrastinasi. Bukan proklamasi ya, Bu? Prokrastinasi. Prokrastinasi. Prokrastinasi ya. Dari kata pro dan apa tadi? Prokrastinasi. Halo Ibu-ibu, dari kata apa tadi? Oh, ayo. Kratinus ya, Ibu-ibu ya. Pro dan kratinus ya. Untuk besok dikerjakan. Itu dia dari bahasa aslinya. Nah, Ibu-ibu, ini dia ya, prokratinus yang akhirnya jadi prokrastinasi. Nah, kebiasaan yang merusak, kebiasaan yang menunda memang menjadi kebiasaan negatif yang paling sering menjangkiti banyak orang. Banyak yang menganggapnya sepele, tetapi jangan salah. Sebenarnya kebiasaan ini yang sangat merusak. Ya, mental kita dirusak. Kebiasaan dan akhirnya jadi budaya ya, budaya yang dibangun di dalam diri kita. Coba-coba sesekali akhirnya udah keenakan dan akhirnya kita mengadopsi ini menjadi bagian dari kehidupan kita di dalam perilaku kita ya. Ibu-ibu ya, kebiasaan yang salah ini yang selalu kita rasakan dan yang kita lakukan ibu-ibu. Nah, sekali lagi tarsok, jangan lagi ya ibu-ibu ya. Pernahkah ibu-ibu mengangkat gelas? Pernah nggak ibu-ibu mengangkat gelas dalam waktu beberapa lamanya? Misalnya saya kasihlah waktu 10 menit ibu-ibu. Kalau mengangkat gelas awalnya ringan ya ibu-ibu ya. Awalnya ringan, kemudian gitu ya. Lama-lama kok rasanya berat sekali ya gelas ini dipegang gitu ibu-ibu ya. Rasanya kok bobotnya makin lama makin berat gitu ya. Tadinya kok ringan gitu. Di awal menit pertama tadi sangat enak mengangkatnya, nyaman. Kok tiba-tiba gelas ini rasanya berat. Begitulah kebiasaan menunda-nunda. Awalnya itu bisa dikerjakan dengan ringan. Tetapi lama-lama karena memiliki bobot ya, kelamaan, kejenuhan dengan rentang waktu yang cukup lama, akhirnya kita merasakan ada satu beban yang sangat berat ya. Nah, ibu-ibu itu yang terjadi dalam kehidupan kita ya, ibu-ibu ya. Dan mengapa terjadi prokrastinasi? Mengapa terjadi prokrastinasi? Prokrastinasi itu terjadi ibu-ibu jika kita terbiasa melakukannya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, namun ada beberapa poin yang membahas dan mengarah kepada hal tersebut. Pertama, kurangnya penguasaan materi terhadap yang dikerjakan. Kurangnya penguasaan materi terhadap yang dikerjakan ya ibu-ibu ya. Nah, kebiasaan materi yang mana ibu-ibu? Pengaruhnya luar biasa. Penguasaan materi yang artinya bahwa kita dihadapkan pada satu tantangan pekerjaan yang sangat sulit. Maka seringkali kita berpikir untuk menghindarinya dan cenderung menyerah. Ya, jadi contoh nih, kita dikasih kerjaan yang begitu ya oke lah kita bilang itu tantangannya besar dan harus diselesaikan mau nggak mau. Namun karena kita lihat sulitnya lebih dahulu di awal, kita langsung begini, udah deh nggak usah lagi deh saya kerjakan, terlalu berat gitu ya. Udah deh, ntar dulu lah, cari yang ringan-ringan dulu gitu. Nah ibu-ibu, kita melihatnya sangat seperti sebuah hal yang membuat kita itu enggan, ya sikap yang muncul itu adalah enggan di dalam diri kita dan kita berpikir udahlah saya mau menghindari dulu gitu ya, saya mau hindari dulu. Misalnya nih dikasih tugas, ayo ibu-ibu coba buat kesimpulan dari renungan setiap pagi yang kita baca.
Ya kita nggak hanya membaca ayat Alkitab ini, tapi apa yang ibu-ibu dapatkan? Nah, ibu-ibu bilang, kita kan bukan orang teologi ya yang bisa menyimpulkan sesuatu. Kita baca, ya udah firman Tuhan itu mengingatkan kita cukup dengan pengertian kita. Tapi kalau untuk menyimpulkannya, ya kita kan bukan orang teologi. Kita langsung buat argumen. Kita langsung mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kita rasa itu sangat berat sekali. Sementara itu adalah hal yang biasa sebagai makanan rohani kita, ibu-ibu ya. Bagaimana firman Tuhan itu menyentuh kehidupan kita. Apa yang kita rasakan. Contoh, itu satu contoh sederhana. Atau mungkin kita dalam satu kepanitiaan, kita dipercayakan untuk memegang konsumsi dengan jumlah 600.000 orang. Ya, nah kemudian kita nggak pernah melakukan itu. Kita biasanya oke lah, paling tidak itu orang-orang peserta itu yang makan itu 250 atau 300 orang kita bisa lakukan. Namun ketika dikasih 600, waduh, nggak bisa, gitu ya. Atau kita bilang, oke, tapi berpikir dalam hati, bisa nggak ya? Sampai di rumah, kenapa ya saya terima tadi ya? Seperti ini, aku akan sulit melakukannya. Kita langsung menghindarinya ibu-ibu ya, dan cenderung cepat menyerah. Ya, kita cepat menyerah. Lelah, kita langsung angkat bendera putih. Give up, menyerah, nggak kuat lagi, nggak bisa. Ntar dulu. Nah, itu ibu-ibu ya. Nah, kemudian apalagi yang sering dikatakan membuat terjadinya prokrastinasi itu? Berasumsi untuk memiliki waktu yang terbaik. Kayaknya besok waktu saya itu masih kosong 2 hari. Saya mungkin besok di situ mengerjakannya. Dari jam segini, dari jam 2 ke jam 6 itu ada 2,5 jam. Oh mungkin besok lah ya, sekarang masih bisa nge-mall gitu ya. Atau mungkin mau jalan-jalan dulu, mau nongki-nongki dulu. Teman menelpon kita, ayo Bu, kita jalan-jalan yuk. Kayaknya ada loh tempat nongkrong yang enak. Ayo. Padahal kita harus mengerjakan tanggung jawab kita itu. Ibu-ibu harus selesai. Sebenarnya ada waktu yang cukup panjang, tapi kita mengabaikannya karena kita lihat, wah besok kan masih ada waktunya. Besok dulu deh. Nah, yang senyum-senyum mungkin ya mengalami ya ibu-ibu ya. Nah, berasumsi untuk memiliki waktu yang terbaik. Next day, soon, now. Ya, harusnya now kan. Nah, tapi enggak, ini later ya, tomorrow. Kita selalu buat alasan itu. Ibu-ibu, itu dia. Orang yang suka menunda pekerjaan seringkali dia berpikir akan mengerjakan pekerjaan tersebut pada waktu yang tepat, ya, yaitu waktu di mana ia memiliki mood untuk mengerjakannya. Padahal datangnya mood ini tidak bisa diduga. Betul? Bisa 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya, ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga, timbul rasa lelah ya Ibu ya. Terkadang timbul kelelahan karena apa? Terlalu letih secara fisik dan emosi ya. Terlalu letih secara fisik dan emosi. Akibatnya ia mengambil waktu untuk istirahat sejenak. Kelelahan karena terlalu letih. Memang sih kita letih ya, dari luar kita letih, kemudian juga emosi kita terkuras banyak, akhirnya kita tunda dulu ibu-ibu. Nah, akibatnya orang tersebut beristirahat, kemudian disinilah jebakannya ibu-ibu. Jebakannya itu apa? Ketika kita berhenti, maka kecenderungan untuk bergerak lagi itu akan semakin berat ya. Karena hukum fisika, kalau kita belajar hukum fisika menunjukkan sebuah benda akan berhenti cenderung lebih berat bergerak lagi daripada waktu benda tersebut sudah bergerak walaupun dia bergerak perlahan-lahan. Nah, ibu-ibu, akibatnya adalah apa? Munculnya rasa malas, laziness, ya, rasa malas yang muncul untuk menyelesaikan satu tugas atau pekerjaan. Jadi ada hasrat, udah deh, masih ada kesempatan, udah malas gitu ya. Ketika rasa malas itu mulai bermunculan, maka makin beratlah untuk memulai sesuatu. Ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian yang keempat itu apa yang terjadi? Kurangnya motivasi dari diri. Siapa kunci kita untuk maju itu tadi?
Yang membuat kita maju itu adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita mundur atau lemah yaitu diri kita sendiri. Yang menjadi motivasi adalah diri kita sendiri. Yang menguatkan kita, yang memberikan kita dorongan ya, hasrat besar itu adalah dari diri sendiri, bukan dari sekitar kita, tetapi dari diri kita sendiri. Nah, ibu-ibu, penyakit yang menunda pekerjaan ini itu diakibatkan karena kurangnya motivasi diri ya. Jika kita memiliki motivasi yang sangat rendah dan merasa bahwa yang Anda kerjakan itu memiliki sifat yang membosankan serta kurang bisa memuaskan batin, kita akan cenderung menunda pekerjaan ya. Seperti gini loh ibu-ibu, kalau misalnya ini ya, kerjaan kita banyak, bangun, kamu nggak boleh malas. Kan kita ngomong dengan diri kita kan, Evi, kamu nggak boleh nunda, besok ada kerjaan baru lagi. Kamu harus bangkit, jangan ditunda, jangan ditunda. Ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, inilah beberapa alasan mengapa kita sering melakukan penundaan pekerjaan ya, yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban dan mungkin saat ini berpikir ingin lepas, kita ingin terlepas sekali dari kebiasaan atau dari kebudayaan untuk menunda tersebut. Nah, saya belajar ya, bukan dari diri saya ini ya, dari beberapa yang saya lihat, saya kaji, saya telusuri beberapa penulisan, ibu-ibu, ada hal yang dapat kita lakukan. Bagaimana cara mengatasinya? Buatlah skala prioritas kita, buatlah prioritas. Untuk menanggulangi kebiasaan ini, usahakan membuat daftar prioritas dari pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kenapa? Kalau kita nggak punya prioritas, akan muncul lagi titik lemah kita berhubungan dengan waktu. Ya, dan prioritas mana yang paling penting? Prioritas itu juga berhubungan dengan manajemen waktu, ibu-ibu. Akan timbul apa? Ya, kita lihat di sini, ibu-ibu. Apa yang terjadi? Malas mengatur waktu, ya, kurang menghargai waktu, kurang memanfaatkan waktu. Hanya udah deh, udah biasa-biasa aja jadinya ibu-ibu ya. Karena kelemahan kita nih terhadap waktu. Ya bukan kita yang mengatur waktu, tapi waktu yang mengatur kita ya ibu-ibu. Nah, skala prioritas itu penting. Kalau kita belajar kemarin di The Significant Woman kan itu Bu Ningsi ada bicara tentang hal penting yang tidak penting, yang prioritas yang tidak prioritas. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini ibu-ibu ya, bisa lihat. Coba kita lihat ibu-ibu, sangat penting pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi itu biasanya dikategorikan dengan pekerjaan yang sangat penting. Ya ibu-ibu, kemudian juga ada pekerjaan yang sifatnya penting. Pekerjaan penting artinya pekerjaan yang mudah dikerjakan dan hasilnya juga besar. Jadi yang sangat penting tadi itu fokus, yang dibutuhkan fokus yang tinggi. Kemudian kalau bicara penting itu bicara mudah dikerjakan, prosesnya hasilnya besar. Kemudian kategori yang ketiga itu bicara sedang. Pekerjaan dengan upaya yang tinggi jika dikerjakan sendiri. Ada upaya, ada usaha, ya. Jadi harus dari diri itu harus yang memotivasi. Nah, jika dikerjakan sendiri. Kemudian ada kategori tidak penting. Pekerjaan yang membutuhkan upaya kecil dan hasil kecil. Dan tentunya juga itu belum pasti. Nah, ibu-ibu, diagram skala prioritas ini penting juga untuk melihat bagaimana kita di dalam melihat pekerjaan itu seperti apa. Jadi, ini coba kita lihat, buatlah prioritas. Nah, ini dia samalah seperti ini ya, kurang lebih sama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi orang suka menunda-nunda. Di kuadran 1 yang mendesak, orang suka menunda-nunda ya. Kemudian orang yang menentukan prioritas ada juga ya, karena itu kita lihat itu karena penting ya. Kemudian ada orang yang yes man karena menganggap itu nggak penting ya. Dan ada orang malas tarso yang seperti kita sebutkan tadi ya. Jadi itu di K4. Nah, ibu-ibu coba lihat ketika kita melakukan pekerjaan itu, coba kita lihat apakah pekerjaan itu sangat penting, pentingkah, kurang penting, atau bagaimana? Ya, coba kita lihat masing-masing. Nah, itu dia dikategorikan. Bagaimana cara mengatasinya? Singkirkan
disebut apa? Singkirkan semua gangguan-gangguan. Kalau kita sudah mulai fokus dengan apa yang mau kita kerjakan, ya. Coba hal apa yang menggoda kita? Ibu-ibu, kalau kita mau kerja fokus nih, ibu-ibu misalnya nih mau dengar firman Tuhan deh, nggak usah dulu kerjaan. Mau dengar firman Tuhan di ibadah gereja, ya. Apa yang ibu-ibu lakukan? Apa yang ibu-ibu rasakan godaan yang paling besar apa? Boleh nggak ada yang ngomong? Boleh, boleh nggak diomongin? Ada boleh ini dulu ya di apa? Di chat room. Apa godaan terbesar ketika kita di dalam gereja mau ngapain? Ibu-ibu. Apa ibu-ibu? Godaan yang paling besar itu Silakan ibu-ibu tulis di chat room ya. di chat room Chatting ya. ya. Ibu-ibu apa? Main HP. Main HP ibu-ibu ya. Ngantuk. Apalagi ibu-ibu? Melihat orang keluar masuk. Ya. Apalagi ibu-ibu? Coba, apalagi? Melihat Coba, baju dua lagi, orang dua di depan lagi. kita. Melihat model baju orang di depan kita. Lihat YouTube tuh ada. Berkomentar, mengerjakan, lihat YouTube. Ya, ada yang ngobrol. Iya, terima kasih ibu-ibu ya untuk respon yang baiknya ya. Nah, ibu-ibu, kalau kita mau mengerjakan sesuatu dengan fokus, saya tahu Ibu Ning sini orangnya fokus ya. Dan cepat, cepat, cepat gitu. Artinya supaya jangan ada kerjaan yang berikutnya. Saya juga dulu kalau mau buat foto, aduh gimana ya itu kadang-kadang ya waktu ya harus ternyata itu ada manfaatnya juga memaksakan diri gitu ya untuk kita dilatih untuk supaya tidak menunda-nunda dan sampai hari ini masih tantangan juga kita sama-sama belajar ibu-ibu ya jadi singkirkan semua gangguan itu ibu-ibu ya ibu-ibu tadi bilang gangguan itu contohnya adalah HP atau smartphone ya ibu-ibu sorry ini saya punya ini kok jadi lengket ya sorry ya ibu-ibu coba sorry. Ya, gangguan-gangguan itu akan muncul ya. Gangguan itu akan muncul dan itu yang membuat kita nggak konsentrasi untuk mengerjakan apa ibu-ibu tugas kita yang kita mau tadi fokus. Kita mau fokus ternyata nggak bisa, ada tantangan terberat itu. Nah, ibu-ibu, yang saya mau katakan kepada kita pada sore hari ini, itu akan muncul ya tantangan itu. Namun, kita harus fokus. Singkirkan yang berpotensi menjadi gangguan, fokus mengerjakan pekerjaan. Paling tidak kita ada rentang waktu 25 menit ya Ibu-ibu ya. Rentang waktu 25 menit dalam jangka waktu tertentu, jangan biarkan fokus kita itu menjadi hilang. Ya, 25 menit dulu kita tahan. Jadi handphone apapun itu coba kita tahan. Biarkan orang mau lewat biarkan. Tapi yang mau disebutkan di sini bukan dari luar ya, dari diri kita yang sering memberikan gangguan itu. Kalau orang berkomentar kan itu dari eksternal kan. Kalau yang dari internal yang dari kita sering membuat apa? Udah mulai ngantuk apa ya? Kadang-kadang makan permen, betul kan? Suprek gitu ya. Bunyi plastik kan. Nah, itu itu dari diri kita sendiri ya yang membuat gangguan itu sendiri ya. Jadi permen atau apapun tapi itu Bu membuat kita nggak ngantuk. Iya, nggak buat kita nggak ngantuk, tapi kita di sini komitmen dong kalau dalam gereja itu kita harus tahan diri gitu ya Ibu-ibu ya. Saya juga belajar, saya juga pernah di gereja nggak sadar saya makan. Saya sadar ini kan nggak boleh waktunya ibadah sebenarnya ya. Jadi menghormati waktu bersama dengan Tuhan itu. Jadi jangan biarkan fokus kita itu hilang ya Ibu-ibu ya 25 menit tahan. Yang muncul itu dari diri kita sendiri. Kita yang main handphone. Kita mau buka Alkitab, tergoda. Kita mau buka WA, kita mau buka apalagi YouTube. Mau lihat dulu apa yang terjadi ya di TikTok. Tak taunya nggak sadar ya kita. Itu yang membuat kita nggak fokus dan suka menunda pekerjaan. Nah, bagaimana cara mengatasinya ibu-ibu? Yang ketiga, apa ibu-ibu? Berusaha tenang jika ada yang membuat gangguan kita stres. Jadi dari diri kita juga harus ada ketenangan. Nah, ibu-ibu, kita harus bilang dengan diri kita, saya harus tenang, saya harus tenang, saya harus banyak bersyukur.
dan hal-hal positif yang lain. Itu dari diri kita sendiri. Kemudian fokus pada ketenangan diri serta mengembangkan sikap bersyukur pada Tuhan untuk tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kemudian di dalam ketenangan itu kita katakan rasa syukur itu sebagai watak kita, gaya hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Hal itu akan membuat kita menjadi bergairah bekerja, menjadi semangat bekerja ya Ibu-ibu ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya lagi? Istirahatlah yang cukup Ibu-ibu. Ya, istirahatlah yang cukup. Nah, ini dia. Istirahat yang cukup. Setiap orang membutuhkan istirahat agar tubuh dan pikirannya itu kembali segar. Ya, saat terlelap otak akan membersihkan racun-racun yang tidak berguna yang terbentuk ketika kita berpikir seharian. Jadi tidur adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi kita sehingga seseorang siap menjalankan aktivitas keesokan harinya. Ibu-ibu, ada hal yang sering sekali salah juga dilakukan dalam keseharian. Kita ini kadang-kadang kan ada sistem SKS ya, sistem kebut semalam tuh. Itu biasa kadang mahasiswa ya, udah mau ujian, masih panjang waktu ya. Jadi akhirnya di asrama itu semua orang pada lembur, semua nggak tidur. Karena besok mau ujian gitu, ujian semester contohnya ibu-ibu. Nah, itu mereka akan sistem kebut semalam ataupun mengerjakan sesuatu sistem kebut semalam tidak tidur. Jadi akhirnya badan kita ini ada kemampuannya, ada kekuatannya. Ya untuk berproduktif kembali itu ada batasannya ya. Jadi itu badan kita ini kan harus istirahat ibu-ibu ya. Kadang-kadang ada orang juga budayanya itu minum kerating deng dulu ya, minum kerating deng. Supaya gampang itu bisa ditunda kerjaan. Bisa kasih suplemen minuman itu ya, ada M150 lah dulu namanya, ada kerating deng ya. Nah, itu untuk menambah gairah katanya, tapi itu dampaknya tidak baik ibu-ibu. Ya, harusnya tubuh ini rest, istirahat, sel-sel kita itu motor kita itu semuanya itu butuh istirahat ya. Organ-organ tubuh kita itu butuh istirahat, namun kita mengabaikannya. Dan tidur adalah salah satu istirahat yang terbaik bagi kita supaya pikiran kita kembali segar. Nah, apalagi yang dilakukan cara mengatasinya? Lakukan sekarang. Jangan tunda-tunda. Ibu-ibu ya, lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda. Nah, ayo take action. Jangan kita menunda. Lakukan, do it now. Kita harus katakan itu dari diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita menunda, ibu-ibu, itu akan tambah pekerjaan yang saya katakan tadi, tambah lagi. Kita nggak tahu besoknya ada pekerjaan baru lagi. Nah, pada akhirnya memang kita harus segera mengeksekusi langsung pekerjaan itu. Jadi kita harus melawan keinginan untuk menunda-nunda itu. Dengan melakukannya sekarang juga sesulit apapun tugas itu yang sedang kita hadapi, semalas apapun diri kita saat itu, mari kita paksa diri untuk memulai. Ya, biasanya jika proses mulai sudah berhasil dilakukan, selanjutnya akan terasa lebih mudah. Bahkan bisa Anda justru tenggelam dalam keasikan melakukan pekerjaan itu. Contohnya saya nih, buat PPT, ibu-ibu. Saya kadang-kadang, aduh, PPT ini apa ya? Apa ya yang ini ya yang mau saya buat ya? Gitu loh ibu-ibu. Tapi ketika saya kasih fokus aja, nggak sampai 10 menit fokus. Enak, tiba-tiba muncul aja kreasi dari pikiran. Nanti gambar ini, gambar itu. Tulisannya begini, animasinya begini. Coba cari dari ini, icon gambar. Coba ini, tiba-tiba datang sendiri kreativitas itu. Ibu-ibu ya. Jadi itu, jadi kita coba kasih konsentrasi yang baik ya. Dan katakan, harus saya lakukan sekarang. Nah, ibu-ibu, jangan kita berkata hal-hal yang membuat kita lemah ya. Later is too late. If not now, when? Don't wait until tomorrow. Get started today. Don't procrastinate. Now or never. Ya. Jadi mari sekarang kita kerjakan. Sekarang enggak lagi. Jangan tunda-tunda lagi Ibu ya. Kemudian apa? Nah, ini yang sering sekali orang abaikan. Diri kita juga mungkin sering abaikan.
Saya juga dulu sering abaikan. Ibu-ibu beri imbalan kepada diri sendiri kita. Artinya self reward, ya. Bagaimana kita memberikan reward penghargaan untuk diri kita. Dalam diri apa yang kita berikan ketika kita menang menghadapi prokrastinasi dari sisi spiritualitas kerohanian, kita bersyukur pastinya kan, akhirnya terlewati. Kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih hai jiwaku, aku tidak tertekan. Kan kalau di dalam Mazmur ada bilang, hai jiwaku mengapa tertekan dan gelisah di dalamku, kan? Hai jiwaku berharaplah ya, berharaplah kepada Allah juru selamatku. Nah, kita katakan kepada diri kita, hai jiwaku terima kasih karena hari ini aku sudah menang. Aku mengucap syukur kepadamu Allahku karena aku bisa melewatinya. Dari diri kita, mengucap syukur itu adalah terapi kehidupan reward kita. Ya, untuk diri kita, mengucap syukur yang membawa dampak positif dari diri kita, energi positif yang mengalir dari diri kita. Dan Tuhan tahu itu, maka Tuhan perintahkan untuk selalu mengucap syukur ya ibu-ibu ya. Nah, ini juga ya ibu-ibu, apakah ini bisa saya udah bisa perbesar ya, nggak tahu kenapa. Atau begini aja ya Bu nih supaya nggak terganggu ya. Oke. Ya, nah kita lihat di sini ibu-ibu. Ya, ini jadi kelihatan ini cara apanya ya. Sorry. Iya, ini kita katakan, nah ini dia jadi mundur lagi ya. Maaf. Nah, kita katakan tadi, hai jiwaku, aku bersyukur kepadamu. Dan kita juga lihat itu dari sisi firman Tuhannya, karena itu terapi kehidupan. Nah, sekarang dari sisi diri kita sendiri, nah dalam hal yang lain gitu ya. Love yourself. Jadi best wishes from me to me. Dari aku untuk aku. Kita kasih penghargaan untuk diri kita karena kita bisa berhasil melewati tahapan yang membuat kita itu bisa tergoda. Kita melewati proses prokrastinasi itu yang membuat kita menjadi buruk. Akhirnya kita bisa menangkan itu ibu-ibu. Nah, kita boleh manjakan diri kita loh ibu-ibu. Artinya kita kasih reward untuk diri kita, me time gitu ya istilahnya ya. Atau rekreasi sendiri gitu ya ibu-ibu. Udah lelah, jenuh, ya boleh kita manjakan diri kita. Kita boleh dengar musik ya, kesukaan kita untuk menghilangkan apa yang sudah menjadi beban berat kita. Pekerjaan-pekerjaan itu pasti agak melelahkan, menyita pikiran, tenaga terkuras, konsentrasi dan sebagainya. Kemudian kita ngopi-ngopi cantik ya, nongkrong-nongkrong, siapa bilang nggak boleh? Boleh ya. Kemudian sambil minum kopi hangat, kita kan tenang ya, ngobrol, ketawa, dengar musik sambil ngopi. Kemudian skincare juga perlu loh ibu-ibu, itu juga reward untuk diri sendiri ya. Nah, karena kita berhasil memenangkan prokrastinasi tersebut, kita merawat badan kita, memanjakan ciptaan Tuhan itu ya. Kita memanjakan apa potensi kecantikan yang Tuhan berikan dengan diri kita. Bukan artinya harus beli bedak skincare, tidak. Merawat badan gitu ya, atau luluran, atau bagaimana luluran dari alam dan sebagainya. Kita manjakan, relaxing ya. Atau kita mau aromaterapi, kalau kita mau diurut gitu ya, pergi kita ke pijat, refleksi, kita manjakan diri kita, kita kasih reward. Kemudian kita pergi snorkeling, nyelam, atau kita mau traveling ya, ibu-ibu, kita manjakan, kita kasih reward. Beri imbalan kepada diri sendiri. Nah, sekarang kita bicara dari sudut kebenaran firman Tuhan, ibu-ibu. Alkitab berkata tadi di dalam Hagai, yang kita baca di dalam Hagai 1 ayat 9, ada penundaan yang dilakukan oleh orang Israel dalam usaha membangun kembali bait Allah setelah mereka kembali dari pembuangan. Mereka punya hasrat di awal itu semangat, ya kita akan bangun dirikan rumah Allah, bait Allah, ya, di mana kita di situ menyembah Dia. Tetapi lihat apa yang terjadi, mereka prokrastinasi juga, ya, mereka menunda, ya, setelah mereka kembali dari pembuangan, padahal Tuhan sudah menyertai perjalanan mereka. Dan dicatat oleh Nabi Hagai bahwa penundaan itu disebabkan oleh karena mereka tidak memprioritaskan bait Allah. Namun lebih mendahulukan apa ibu-ibu? Rumah tempat tinggal mereka. Nah ibu-ibu, kadang kan
saya bicara dari kesaksian saya ya. Suami saya ini, saya bicara dari kehidupan saya. Kalau lagi makan gitu ya, jemaat ada makan, ada ini ya konsumsi, dia itu orang yang paling terakhir makan, gitu ya. Dan budaya itu saya lihat dan saya perhatikan, wah iya ini pelajaran teladan ya. Jadi dia akan makan terakhir, dia utamakan dulu jemaatnya, dia lihat ya. Kemudian baru dia makan, setelah jemaatnya makan dia baru makan. Itu pun nggak banyak, sekedar. Ibu-ibu, artinya apa? Mungkin inilah kasih sayangnya ya kepada jemaat ya, atau dimanapun dia, bukan hanya di jemaat, di keluarga, dia utamakan dulu orang lain. Nah, ini diprioritaskan jemaatnya. Nah, itu juga bait Allah. Itu tidak diprioritaskan oleh orang Israel, lebih mendahulukan rumah tempat tinggal mereka. Itu sama dengan ketika ada makanan ya, kita nggak mikir ya, misalnya nih, ada makanan nih, ibu-ibu pernah nggak mikir ibu gembalanya, atau ibu rohaninya, atau orang yang lebih tua, yang nggak bisa cepat-cepat ngambil makanan, atau kita langsung ambil banyak, tak taunya untuk hamba Tuhan, atau untuk rohaniawan, atau untuk orang tua yang lebih tua dari kita, yang tinggal sisa-sisa. Itu juga budaya yang nggak baik gitu ya, ibu-ibu. Nah, kita harus belajar memprioritaskan itu. Belajar menghargai juga orang di sekitar. Nah, di dalam hal ini orang Israel, mereka tidak menghargai Tuhan. Lebih mendahulukan rumah tempat tinggal mereka. Jadi kalau egois itu bisa dilihat dari mana? Ketika ngambil makanan ya ibu-ibu. Kadang-kadang maaf ya, orang ngambil makanan banyak-banyak takut habis gitu ya. Banyak tapi tersisa gitu banyak. Takut gak kebagian. Akhirnya yang lain gak dapat gitu loh. Ya, nah kita juga harus belajar untuk prioritas juga ya, harus kita lihat di dalam mengerjakan itu semua. Nah, itu yang dicatat oleh Nabi Hagai. Kemudian kita lihat kembali tentang pembangunan kembali bait Allah setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Penundaan itu adalah problem yang menjangkiti bangsa Yehuda. Sebagai umat pilihan dikatakan mereka seharusnya membangun bait Allah yang sudah dihancurkan oleh bangsa Babel. Kenapa? Karena bait Allah adalah tempat dan representasi dari kemuliaan Allah. Ya, di ayat ke-8 dari Hagai 1 ayat 1 sampai 11 ya. Namun 16 tahun telah lewat sejak mereka kembali dari pembuangan kota Yerusalem, mereka sama sekali enggak ada menunjukkan niat atau motivasi untuk membangunnya. Loh, ya, mereka itu udah 16 tahun telah lewat, enggak ada motivasi niat membangun bait Allah. Mereka terus menundanya. Hagai 1 ayat 2, bangsa ini berkata, ibu-ibu ya, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ironisnya mereka sudah bergegas membangun rumah masing-masing. Sementara dikatakan bait Allah dibiarkan terlantar. Dan Allah pun menegur mereka melalui Nabi Hagai. Dalam hal ini, jika kita mengesampingkan prioritas utama yang berkaitan dengan kehendak Allah di dalam diri kita, berarti kita telah meninggalkan suatu sumber yang sangat vital bagi kehidupan dan keberhasilan kita. Dan dikatakan seorang pemalas juga ya, dilihat dari buah kemalasannya itu, yaitu miskin dan kekurangan. Nanti ibu-ibu bisa baca di Amsal 24 ayat 33 sampai 34 jelas. Hal ini logis karena ia tidak mau melakukan apa yang menjadi bagiannya saat itu daripada melakukan pekerjaannya di ladang ya. Ia memilih untuk tidur dan bersantai daripada melakukan pekerjaannya di ladang. Nah, ini ibu-ibu. Ia menunda-nunda apa yang sebenarnya dapat ia kerjakan. Dan ini merupakan pelajaran yang sungguh dalam maknanya bagi kita, ya. Di dalam firman Tuhan, dari sudut prokrastinasi firman Tuhan katakan, agar apapun yang dijumpai tangan kita untuk kita kerjakan, kita harus mengerjakannya dikatakan sekuat tenaga selagi masih ada kesempatan. Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Ayat lain pun banyak di dalam firman Tuhan dikatakan apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saja. Seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jika kita memiliki sudut pandang seperti itu, tentu kita tidak akan pernah yang namanya itu menunda-nunda pekerjaan. Dan di sisi yang lain, dalam urusan dengan Tuhan, termasuk pelayanan dan hal-hal rohani, jangan membiasakan diri kita untuk menunda-nunda. Ya Ibu, karena apa yang akan kita tabur, itu yang akan kita kecap.
dan rasakan. Nah, ketika kita menunda-nunda urusan kita dengan Tuhan juga, maka jangan salahkan Tuhan juga. Ya kadang-kadang kita egois, kita mau pengen Tuhan mendengar kita, Tuhan harus jawab seperti yang kita mau. Tapi jangan salahkan juga Tuhan ketika Dia pun menunda-nunda menjawab kita. Ya, dan suka menunda hal yang penting adalah kebiasaan buruk dan itu satu persoalan serius, sama seperti yang contoh yang tadi dari sudut psikologis yang di awal. Apapun yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakanlah pada hari itu juga. Dan jangan suka untuk mengerjakannya karena masih punya waktu. Sikap menunda-nunda adalah sikap yang termasuk malas ya ibu-ibu ya. Sekali lagi saya juga belajar ibu-ibu. Kita semua sama-sama belajar untuk itu. Dan penundaan ini yang paling fatal. Seringkali malah berakhir pada target yang sama sekali tidak dikerjakan. Ya ibu-ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab mengerjakan tugas, pelayanan, dan pekerjaan tanpa mengulur-ulur waktu. Sesungguhnya penundaan adalah sikap yang tidak menghargai Tuhan dan juga sesama kita. Apakah kita juga sedang menunda tugas kita yang diberikan kepada kita? Dan jangan menundanya lagi dan tuntaskan segera tugas itu. Karena kalau kita tunda-tunda-tunda, ya itu pasti beda ya spiritnya ya ibu-ibu. Dan beda halnya kalau misalnya kita mau membuat sesuatu project nih, kita pending karena ada sesuatu hal yang tidak memang yang sangat urgent banget, penting nggak terpenuhi, misalnya dana, kita mau buat camp atau kita mau buat event, dananya kurang, jauh dari yang kita harapkan dengan jumlah peserta, kuota orang, kemudian cuaca tiba-tiba berubah, kemudian kita pending. Itu beda alasan di pending ya, bukan pending yang dimaksud itu nah ibu-ibu. Oleh karena itu jangan menundanya ibu-ibu, apa yang dikerjakan, diberikan kepada kita kerjakan dan tuntaskan segera tugas tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita boleh melakukan hal ini dengan tidak prokrastinasi. Demikian hari ini sharing kita. Ibu, mungkin saya serahkan kepada Ibu Ningsi. Ya,